denger suara jam 3 pagi loh, masa iya ada anak kecil lari-larian di sini? Anaknya siapa? Ya kuntilanak di spion katanya. Di spion tuh ada kuntilanak lagi nangis. Oh, di spion ada kuntilanak lagi nangis. Lagi nangis, tapi orangnya nengok nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Jaringan Misteri. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, hari ini saya, Manda, dan tim akan mengantarkan kisah nyata yang akan diceritakan oleh Fajar Rusli Ngabidi. Betul. Ini dipanggilnya Mas Fajar ya? Mas Fajar. Ya, Mas Fajar. Fajar. Ini kisahnya tentang perjalanan supir truk ekspedisi ya, Mas Fajar? Iya, betul. Ya. Itu biasanya bawa apa sih, Mas Fajar? Kalau supir-supir truk kayak gitu? Kalau supir truk itu tergantung permintaan pelanggan ya, Mas ya. Kadang-kadang kan ada yang nyuruh bawa gula, bawa pindahan, entah kayu atau apa gitulah. Kemanapun, ke Jakarta, Tangerang, kadang lokalan ke Temanggung, modusnya begitulah. Masih daerah-daerah Jawa ya itu ya? Masih daerah Jawa. Oke, ini ceritanya ini katanya Mas Fajar ini diganggu sosok kuntilanak dan anak-anak kecil ya Mas Fajar ya? Ya, pernah. Waktu kirim kemana itu Mas Fajar? Berarti waktu itu ke Temanggung, daerah Temanggung. Daerah Temanggung. Daerah Itu Temanggung. tahun berapa Mas Fajar? Itu kisaran tahun 2020 akhir. Oh berarti ya baru-baru inilah ya, belum Ya, lama banget lah belum ya. lama banget lah. Awal aku nyupir kan berarti itu sekitar tahun 2019 awal. Itu pun aku jadi supir travel. Oh awal-awal supir travel. Oh, oke, tahan dulu Mas Fajar ceritanya. Oke. Jaringan misteri selalu ada yang mengawasi. Inilah kisah Mas Fajar. Dulu waktu saya awal kali pertama nyupir itu ya, berarti kan awal tahun 2019 lah. Dulu itu saya jadi supir travel di Purwokerto. Supir travel itu berarti jurusannya jurusan Purwokerto Cilacap. Harusnya sih masih ada. Harusnya masih ada travelnya. Yang Purwokerto daerah Unwiku kalau nggak salah. Nama travelnya? Iya, Trans namanya. Iya, itu awal-awal saya nyupir kan keturunan dari orang tua. Oh, bapak nyupir. Ya, bapak nyupir kan nyuruh saya latihan lah. Ya. Alhamdulillah bisa jadi supir. Terus awal mula aku nyupir kan jadi supir travel. Terus tekuni, ini kok hasilnya nipis. Travel itu? Iya. Nah, sesuai sama ekspektasi lah. Akhirnya aku coba nyari-nyari pekerjaan. Ya alhamdulillah ada lowongan supir truk gitu lah. Cuman punya orang. Berarti itu sekitar tahun sama 2019, cuman pertengahan sekitar bulan Agustusan kalau nggak salah. Oh, berarti itu supir travel dari tahun berapa Mas Fajar? Itu supir travel berarti awal tahun 2019, Mas. Oh, berarti setengah tahun. Iya. Supir travel, habis itu terus jadi supir truk ya? Iya. Oh. Aku kan lulusan 2017. Oh ya, SMK. SMK. Lulusan SMK nggak langsung nyetir. Merantau dulu ke Jakarta gitulah. Cuman kurang cocok. Ya. Kurang sreg bahasa Jawanya. Akhirnya aku nyoba nyari tantangan lah. Ya pengalaman lain lah. Akhirnya kan bapak nyuruh latihan mobil aja. Ntar biar bisa gantiin bapak gitu. Ya alhamdulillah sampai sekarang sudah jadi supir. Ya. Jadi gini Mas, awal mulanya itu berarti sekitar tahun 2020 berarti. Ini
udah 1 tahun berarti ya. Akhir tahun 2020 itu kalau nggak salah bulan September atau Desember itulah kalau nggak salah lah. Ya jam segini lah kurang lebihnya sekitar jam habis maghrib itu saya disuruh muat kayu, kirim ke lokasi Temanggung. Muat sebelum maghrib, selesai per maghrib kan terus OTW gitulah. Kan saya nggak tahu namanya juga supir baru, supir amatiran. Ya oke lah, berangkat aja lah. Perjalanan kurang lebih sekitar 4 jam. Karena truk tua kan 4 jam, harusnya kan 2 jaman lah, nyampe insya Allah 2 jam 3 jam nyampe. Cuman karena di jalan ada harus isi solar, harus makan ini Itu tuh. perjalanan dari mana ke mana itu tadi, Itu Mas? perjalanannya dari Cilongok, Mas. Dari Dari Cilongok. Cilongok. Cuman ya gitulah. Kadang-kadang kan di jalan ada kendala ini tuh yang akhirnya nyampainya itu jam 12 malam. Baik. Begitu terus waktu jam 9 kalau nggak salah kan saya makan dulu lah di daerah Banjarnegara kalau nggak salah sambil ngisi solar ini tuh terus lanjut perjalanan sekitar kurang lebihnya jam 12-an. Nah itu di Temanggung. Lokasinya tuh pinggiran kota loh Mas sebenarnya loh, bukan kota, itu pinggiran kota malah. Ya. Pinggiran kota turun, kalau dikatakan jurang ya mirip jurang, lembah kayak lembah, soalnya kanan kiri bukit. Kan baru pertama kali ke situ kan nggak tahu apa-apa ya, yang namanya juga supir baru, supir truk Sendirian? baru sendirian. Terus Terus nyampe di sana kok nggak ada orang ya, terus kita satpam katanya disuruh parkir di luar Mas, katanya kalau mau masuk nanti nunggu jam sekitar jam setengah 7, biasanya pada nunggu di pinggir jalan dulu. Ya emang nggak, lokasinya ya nggak jauh sih, cuman beda di seberang jalan doang, cuma kan tempatnya gelap. Pas kebetulan truk aku itu belum ada stikernya, kacanya masih bening kayak akuarium, jadi kanan kiri kan kelihatan tembus. orang tidur aja kelihatan kayak ikan di dalam. Nah, awal mulanya itu di sini Mas, sekitar jam 1-an. Awal mula terjadinya ini itu ya karena saya yang nggak tahu ya, karena saya nggak tahu lokasinya itu angker ini tuh, karena emang nggak ada yang bilang. Akhirnya saya berangkat sendiri aja gitu. Waktu itu sekitar jam 1 main HP, terlelap sekitar jam 2 kan lah kalau nggak salah lah. Main HP terus tidur sekitar jam 2 kalau nggak salah ya. Oh tiba-tiba kayak gempa ya, mobilnya kok goyang-goyang gini. Terus aku bangun, kok ada gempa ya? Terus aku cek keluar, aman nggak ada apa-apa. Terus kan masuk lagi, tidur lagi. Nah, waktu pas mau tidur lagi, digoyang-goyang lagi mobilnya tuh. Terus ya nggak sampai setengah jam lah. Kok kayak ada suara anak kecil ya, ngitari truk ya. Tapi tak liatin nggak ada. Ya aku cuekin lah, biarin lah. Terus tidur lagi. Nah berarti itu waktu sekitar jam 3 pagi lah kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah itu jam 3 pagi. Aku terbangun lagi loh. Gara-garanya apa? Kok krungu apa ya? Bahasa Jawanya itu krungu, denger suara. Kan otomatis aku kaget loh Mas. Iya. Kaget. Bangunlah aku. Aduh, ada kunti ya. Terus, tapi sempat keluar nggak Mas itu? Nggak sempat keluar, nggak berani. Oh, nggak berani. Soalnya apa? Ya kan kanan kiri kan kacanya tembus, bening. Terus pada waktu itu ya aku masih cuekin aja lah. Aku diemin terus. Cuek, masa bodoh lah. Ada itu berapa menit Mas suara-suara kayak gitu? Suara-suara kayak gitu,
paling nggak nyampe semenit ya. Oh, bentar ya. Bentar, suaranya cuma sebentar, cuman kan nggak hilang-hilang. Jadi Nyambung terus. nyambung terus. Jadi aku tuh udah teror sebenarnya loh, karena aku nggak tahu itu tempat angker. Emang ada yang ngomong itu tempat angker? Ya ada kan sehabis kejadian baru. Oh, taunya habis kejadian Iya, ada yang habis cerita. kejadian baru ada yang cerita bahwa ini tuh tempat ini tuh. Oh, walah ya pantes semalaman aku diganggu. Oh. Nah itu yang pas lagi terakhir itu dengar suara Kunti ketawa itu, kan aku bangun lagi ya. Aku bangun liatin kanan kiri, kok nggak ada ya. Aduh. Ya naluri orang nggak berani gimana lagi ya mas ya. Ada sarung, pakein sarung aja lah kayak gini lah, buat nutupin muka lah. Bahasa itunya berarti kayak ngerungkel lah ya. Ngerungkel, bahasa Jawanya itu ngerungkel loh. Saking aku takutnya, Iya. saking pas waktu itu aku takut banget loh. Jam 3 pagi loh, masa iya ada anak kecil lari-larian di sini? Anaknya siapa? Tapi sampai pagi, sampai jam kan buka jam 6:30 itu mas. Ya. Tetap bertahan di situ mas. Oh, beda cerita. Aku nggak kuat mas. Berarti sekitar jam 3 pagi itu kan klimaks waktu itu ada sosok Kunti ya. Aku sih nggak lihat, cuma kan suaranya kedengeran. Kedengeran jauh kan, katanya kalau suaranya dekat wujudnya jauh. Suaranya jauh katanya deketan. Nah, kok suaranya jauh? Berarti kan Kunti dekat. Itu karena aku saking nggak kuatnya, aku pindah mas. Karena aku manggil-manggil satpam juga diem aja nggak ada respon. Terus aku buka gerbang juga dikunci. Terus aku nekat, akhirnya aku hidupin mobil, terus aku pindah ke bawah lah, pom bensin. Pindah kemana mas? Ke pom bensin. Akhirnya pindah ke pom bensin. Pom bensin judulnya. Karena diteror semalaman, waduh ini setan apa, aduh. Padahal baru awal-awal ya. Baru awal-awal itu karena ya emang karena aku nggak tahunya ya. Masalahnya nyupir truk itu kan kurang lebih baru setahun itu nggak nyampe loh padahal loh. Terus ke tempat itu pun aku baru pertama kali ke situ. Begitu. Itu awal-awal diteror, terus aku nggak kuat lah, akhirnya aku pindah ke pom bensin bagian bawah, terus naik lagi jam 6:30. Kan otomatis aku tanya karena mas satpam, kok ternyata banyak yang kejadian kayak gitu. Walah, pada nggak ngasih tahu. Nah, begini mas, kalau nggak salah ya, itu berarti habis kejadian aku diganggu itu, diteror semalam, ada suara anak kecil lah, ada suara Kunti lah, cuman nggak ada wujudnya gitu. Masih untung lah, nggak diliatin. Iya. Nah, kalau nggak salah itu 1 bulan setelahnya loh. Itu temen aku sendiri loh mas. Sama kayak aku jadiannya. Cuman ini lebih ekstrim lagi loh. Lebih ekstrim. Sama. Namanya siapa mas? Saya paham nggak kira-kira? Namanya ya adalah. Tapi saya paham. Insya Allah paham. Oh ya. Insya Allah paham. Iya. Insya Allah paham. Itu ada orang datang ke situ. Itu temen aku tuh. Ya sama jam 12 malam. Karena nggak tahu ya. Sama. Tadinya diganggu sama anak-anak. Katanya ada anak main, tapi dilihatin nggak ada. Kanan kiri nggak ada. Terus denger lagi ada suara kuntilanak lagi, yang nggak ada. Nah, pas puncak klimaksnya ya, katanya lihat kuntilanak di spion mas. Gimana? Kurang agak keras dikit mas. Lihat kuntilanak di spion katanya. Di Iya. spion tuh ada kuntilanak lagi nangis. Oh di spion ada kuntilanak lagi nangis. Lagi nangis, tapi orangnya nengok nggak ada. Oh berarti hanya ada di cermin ya? Hanya ada di cermin loh. Yang jadi pertanyaan kan di cermin ada, tapi kok nggak ada ya? Gitu. Hampir setiap ada orang yang nggak tahu datang malam pasti digangguin. Gitu. Banyak ya berarti ya? Banyak itu, konon katanya itu tempatnya tuh
bahasa Jawanya itu buangan. Oh, tempat buangan. Tempat buangan bahasa Jawanya. Tempat buangan. Cuman ya karena depannya ada pabrik ya mau gimana lagi, parkirnya juga ada di situ, nggak boleh masuk sebelum jam 7 gitu. Oke, baik. Terus ada lagi nggak kisah dari Mas Fajar mungkin yang kisah mistis atau apa yang di lain tempat, di lain hari, di lain profesi? Kalau dibilang cerita mistis ya mungkin pas waktu kecil kayaknya ada ya. Waktu kecil. Waktu kecil ada. Itu kan di daerah Serongan ya, kalau nggak salah itu di daerah Serongan. Berarti itu waktu saya umur sekitar ya kelas 6 SD itulah, lupa umur berapa itulah. Ya. Itu kan saya udah bisa bawa motor. Anak kecil kelas 6 kelas 5 kan kalau lagi bawa motor kan lagi seneng-senengnya. Kemanapun pasti dibawa gitu. Itu ceritanya kayak gini Mas. Itu waktu kejadian niatnya saya sama teman saya, ya adalah teman saya ya. Ada teman saya mau pergi PS-an gitu. Mau pergi main PS sekitar jam 9 apa jam 10 pagi lah kita mau main PS. Main PS yuk. Oke, gas langsung. Pagi itu ya? Ya pagi jam 9 jam 10. Pulangnya gitu. Pulangnya itu kita sekitar jam 12-an lah. Berarti dari arah Penembangan. Itu di Serongan kan ada tikungan yang sekarang ada lapangan baru tuh. Ya. Ya sebelah selatannya kan itu kan ada tikungan ya. Berarti waktu itu tuh saya posisinya dari selatan. Dari selatan bawa motor. Ceritanya bawa motor. Nyalip angkot. Kan pas di tikungan. Sepenglihatan saya tuh emang nggak ada apa-apa Mas. Kosong jalurnya. Waktu pas nyalip angkotnya pas udah di depan ya sampingan sama supir tuh, kok tahu-tahu udah ada motor di depan saya Mas. Ya mau gimana lagi udah adu arep bahasanya ya. Adu banteng. Lawan saya itu tangannya patah sama kakinya patah, terus saya juga langsung pingsan di lokasi begitulah. Itu anaknya tuh pas saya nyalip itu nggak kelihatan ada motor, cuman pas udah mau nyalip dekat sama supir angkot, kok baru ada motor kelihatan, aneh. Oh, berarti kayak ada yang nutup-nutupi ya? Iya. Tapi saya tahu itu loh Mas, daerah itu. Kalau di dekat lapangan itu, ya kan mitosnya juga dari dulu emang banyak ya. Iya banyak. Teman-teman yang lain juga pasti tahu di situ. Pasti tahu. Ya kan di situ kayaknya ada beberapa kecelakaan yang merenggut nyawa lah. Dan itu memang sudah menjadi rahasia umum. Rahasia umum. Ya, jadi dulu itu udah pernah ada beberapa dari anak muda, anak kecil ada, dan itu pun saya tahu ceritanya, saya paham itu tempatnya ya. Hampir sama semua lah kejadiannya kan. Ya, tapi alhamdulillah sehat sampai sekarang ya Mas ya. Alhamdulillah sehat, walaupun sempat dilarikan ke rumah sakit ya, alhamdulillah sehat. Ya kapok ya tetap kapok. Cuman ya cerita horornya ya cuman nggak bisa lihat apa-apa. Kita ambil sisi positifnya aja ya, mungkin ngantuk atau apalah gitu lah ya. Kalau bisa dibilang atau mungkin kesalahan dari human error lah gitu. Jadi kalau untuk disangkutkan dengan mistis-mistis hal-hal seperti itu mungkin agak kurang ini ya, karena pagi juga kan ya. Ya masih pagi itu masih siang loh. Cuman perasaannya Mas Fajar itu benar-benar nggak lihat ada motor. Nggak lihat ada apa-apa Mas. Masalahnya begitu nyalip udah dekat sopir, kok baru ada motor nongol, aduh, otomatis kan nggak terhindarkan loh. Langsung aduh banteng cepet, pingsan tahu-tahu udah diangkut, udah di rumah sakit tahu-tahu. Itu kan aku bawa temen saya juga luka parah, terus yang adu banteng sama aku juga itu apa? Ada tangannya patah lah, kakinya patah lah. Itu sempat prosesnya agak lama sih, karena waktu itu kan saya bawa motor masih di bawah umur, jadi prosesnya agak panjang, agak lama. Cuman ya sampai sekarang alhamdulillah udah kelar masalahnya. Gitu. Baik, itulah kisah Mas Fajar ya. Mungkin ada beberapa teman-teman supir
yang kenal dengan Mas Fajar ya ini. Ya, Nah, insya Allah banyak yang kenal lah. ya kalau supir kan dia relasinya banyak ya Mas. Banyak persatuannya. Mungkin banyak. teman-temannya Mas Fajar ada yang punya kisah horor, mungkin bisa dibawa ke sini ya Mas. Siap, Ya, nang. pasti ada lah kalau Pasti supir. ada lah. Pasti Mungkin ada. ada supir ambulan atau apa. Boleh lah ya. Oke, ini terakhir Mas Fajar, mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman yang lain yang sedang menonton. Pesan-pesan saya ya untuk ini untuk umum aja lah ya. Buat yang suka bepergian, entah itu supir ataupun yang mau berangkat kerja, kalau mau lewat ke tempat-tempat yang agak dingin lah, Serem. serem gitu. Misalnya kayak lewat kuburan atau lewat tabet gitulah, minimal ya permisi, assalamualaikum, terus ya bunyiin klakson apa gimana lah. Soalnya kan kadang-kadang kan ada makhluk yang nggak suka sama kita loh. Kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu itu tempat apa. Tempat gitu. apa, tahu-tahu lewat aja, Hmm. terus diganggu gimana? Pesan-pesan aja gitu aja lah. Mending kalau lewat tempat-tempat yang baru tuh, terutama tempat-tempat yang baru itu loh, minimal ya permisi, assalamualaikum, walaupun nggak ada jawaban, nggak ada respon, tapi itu penting loh mas, penting loh. Masalahnya jaga sopan santun, ya itu tuh, Betul, setuju. jaga sopan santun. Terus takutnya kan kalau orang Jawa bilang takut ada apa-apa begitu. Baik, begitulah kisah Mas Fajar. Semoga bermanfaat, ambil baiknya, buang buruknya. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.